Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya adik-adik? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Dan yang paling penting kita harus tetap semangat. Nah, sebelumnya, perkenalkan nama kakak Revi. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran agama ya. Temanya membiasakan diri menghindari akhlak tercela. Nah, bentar kakak share screen dulu. Udah kelihatan belum? Semoga udah kelihatan ya. Nah, ini ada tulisan akhlak tercela atau mazmumah, tapi kurang jelas ya. Yaitu kalau dibaca akhlak tercela atau mazmumah seperti itu. Nah, apa sih akhlak tercela atau akhlak mazmumah? Nih, sebelumnya. Jadi akhlak itu berasal dari kata bahasa Arab yang artinya perangai, tingkah laku atau tabiat. Jadi bagaimana kita berperilaku, bagaimana kita bertindak itu adalah akhlak kalau dalam bahasa Arab. Dalam Islam kita mengenal seperti itu gitu. Terus habis itu sebenarnya akhlak itu terbagi menjadi dua macam. Ada akhlak terpuji atau akhlakul karimah dan akhlak tercela atau akhlakul mazmumah seperti tadi ya. Nah, hari ini kita akan belajar akhlakul mazmumah. Nah, sebelum kita masuk ke macam-macam akhlakul mazmumah, kita belajar dulu nih. Jadi ada 3 ruang lingkup akhlak. Yang pertama ada akhlak terhadap Allah, misalnya yaitu mentauhidkan. Jadi mentauhidkan Allah tuh kayak kita menjadikan Allah adalah satu-satunya Tuhan yang kita sembah, itu namanya mentauhidkan. Terus akhlak terhadap makhluk. Nah, misalnya nih, akhlak terhadap Rasulullah. Bagaimana kita mencontoh sikap dan perilaku Rasulullah sehari-hari. Contoh kecilnya seperti ketika makan kita sambil duduk gitu ya. Itu adalah bagaimana kita berakhlak terhadap Rasulullah. Terus juga ketika disebut nama Rasulullah kita selalu mengucapkan Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti itu juga termasuk akhlak terhadap Rasulullah gitu ya. Terus misalnya akhlak terhadap orang tua, yakni bagaimana kita berbakti terhadap orang tua itu adalah akhlak terhadap orang tua. Terus juga misal yang ketiga ada akhlak terhadap lingkungan. Nah, akhlak terhadap lingkungan ini bagaimana kita berperilaku terhadap hewan, terhadap tumbuhan gitu. Misalnya kalau kita punya hewan peliharaan, kita secara rutin memberi makan dia gitu. Kalau kita punya tanaman, secara rutin kita menyirami tanaman itu biar tidak layu gitu kan. Karena bagaimanapun walaupun tumbuhan itu tidak bisa beraktivitas seperti kita, tapi dia hakikatnya itu hidup seperti itu. Jadi kita harus menjaga dia supaya dia tetap hidup sebagaimana mestinya. Karena menjaga hewan dan tumbuhan adalah juga amanah kita ya sebagai manusia seperti itu. Terus selanjutnya, nah ini udah masuk ke pengertian akhlak tercela. Jadi apa sih akhlak tercela itu? Jadi akhlak tercela itu adalah perbuatan ataupun perkataan yang mungkar, perbuatan atau perkataan yang tidak sesuai dengan syariat Allah. Jadi segala sesuatu yang dilarang oleh Allah, baik itu kita dalam berbuat, baik itu dalam berkata, yang tidak diperbolehkan oleh Allah itu adalah suatu akhlak tercela gitu. Terus ada 4 macam akhlak tercela. Yang pertama hubbu dunia, yang kedua ada takabur atau ujub, yang ketiga ada hasad, dan yang keempat ada riya. Kira-kira apa ya masing-masing pengertian dari keempat macam akhlak tercela itu? Nah, mari ayo kita belajar satu-satu ya. Nah, yang pertama ada hubbu dunia. Hubbu dunia dalam bahasa Indonesia itu dikenal dengan cinta dunia. Nah, cinta dunia itu seperti apa? Jadi cinta dunia itu seseorang yang memiliki akhlak hubbu dunia, dia tuh cinta terhadap segala sesuatu yang ada di dunia ini, baik itu harta benda, kekuasaan, segala sesuatu yang bisa dia miliki, dia tuh rasa cinta terhadap sesuatu yang dimiliki itu tuh berlebihan, itu namanya hubbu dunia. Nah, sebenarnya penyakit hubbu dunia ini tuh sangat benar-benar harus dihindari karena dia bisa memunculkan perilaku-perilaku buruk yang lain gitu. Nah, beberapa ciri orang yang memiliki akhlak hubbu dunia, yang pertama itu menganggap dunia sebagai tujuan utama. Karena dunia ini sebagai tujuan utamanya dia mengumpulkan harta benda, mengumpulkan segala sesuatu yang dia senangi di dunia ini tuh tanpa ada batasnya gitu. Dia benar-benar berlebihan, dia tidak tahu mana rasa cukupnya dia, jadi dia
benar-benar mementingkan, yang penting dia puas terhadap apa yang sudah dia kumpulkan, seperti itu. Terus dia juga ketika mengumpulkan harta benda, dia tidak memperhatikan halal atau haram, bagaimana cara perolehan tersebut. Yang penting ketika dia ingin kaya, dia benar-benar bagaimana apapun caranya, entah itu halal atau haram, yang penting dia bisa kaya. Nah, itu salah satu contoh hubu dunia. Terus juga yang ketiga, dia serakah, rakus, tamak, dia tidak pernah merasa cukup dengan apa yang dia miliki, seperti itu. Terus nah, bahaya hubu dunia yang paling penting, yang paling utama adalah menjadikan kita lalai kepada Allah. Tujuan utama kita hidup di dunia adalah beribadah kepada Allah, mencari ridha Allah, supaya nanti kelak di akhirat kita bisa insya Allah masuk surga Allah dengan ridhonya. Nah, karena kita memiliki sifat hubu dunia tadi, kita jadi lalai terhadap kewajiban-kewajiban kita untuk beribadah kepada Allah gitu. Terus juga bagaimana sih supaya kita bisa terhindar dari penyakit hubu dunia? Nah, yang pertama ada kita harus mengingat dunia itu hanya sementara. Kita di dunia ini tuh hanya tempat untuk mengumpulkan bekal kita kelak di akhirat, seperti itu. Terus juga banyak mengingat kematian. Kita harus mengingat ketika kita melihat orang-orang meninggal, kita harus sadar bahwa suatu ketika kita kelak juga akan berada di posisi mereka. Jadi kita bisa membekali diri kita sebaik mungkin agar amal baik kita cukup, seperti itu. Terus yang kedua, ada hasad. Nah, hasad dalam bahasa Indonesia itu artinya dengki. Dengki itu yang bagaimana? Dengki itu mencerminkan rasa marah, rasa tidak suka terhadap sesuatu yang dimiliki orang lain ataupun terhadap orang itu sendiri, seperti itu. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi rasa dengki ini adalah adanya kebencian terhadap seseorang. Orang kalau sudah benci terhadap seseorang atau sesuatu gitu, dia akan muncul rasa dengki, dan itu sangat-sangat tidak diperbolehkan ya, kayak gitu. Terus bahaya hasad itu yang pertama, dia bisa merusak amal kebaikan. Segala sesuatu yang sudah kita lakukan, amal kebaikan, entah itu sholat, mengaji, sedekah, puasa, ketika kita memiliki akhlak hasad, dengki, itu tuh akan membakar, menghanguskan amal kebaikan yang sudah kita lakukan. Makanya kita perlu benar-benar menjaga hati kita supaya kita tidak mudah benci terhadap orang lain, supaya kita tidak mudah terprovokasi sama orang lain, seperti itu. Terus juga bagaimana cara menghindari kita agar tidak memiliki sikap dengki? Yang pertama, menemukan kesadaran bahwa akibat dari dengki itu adalah permusuhan yang akan membawa petaka. Dan kita juga perlu saling menasehati, saling mengingatkan. Kalau ada teman kita yang mungkin dia terlihat dengki kepada orang lain, kita perlu mengingatkan. Tentunya dengan cara yang baik, dengan cara tidak menyinggung orang tersebut, seperti itu. Terus, yang ketiga, ada takabur atau ujub. Nah, takabur atau ujub ini secara bahasa dikenal dengan rasa kagum. Terus kalau rasa sombong, membanggakan diri, seperti itu. Jadi secara istilah tuh bisa dikatakan takabur ujub itu kita merasa bangga terhadap apa yang kita miliki, terhadap misalnya kita memiliki kecantikan, ilmu, seperti itu. Jadi kita apa yang kita miliki, ilmu yang kita miliki, kecantikan yang kita miliki, ketampanan yang kita miliki, kekayaan yang kita miliki menjadikan kita bangga terhadap hal itu. Dan itu dinamakan takabur. Dan itu tentu nggak boleh ya. Karena kan segala sesuatu, entah itu ilmu, kecantikan, kekayaan, itu kan datangnya dari Allah. Itu adalah amanah yang perlu kita jaga untuk dimanfaatkan di jalan Allah, untuk menolong agama Allah, untuk membumikan nama Allah, seperti itu. Kita tidak boleh menjadikan kelebihan-kelebihan kita itu hanya keuntungan bagi diri kita sendiri gitu. Nah, ciri-ciri orang yang takabur, pertama, dia suka pamer, suka memuji, suka membanggakan kelebihan dirinya sendiri di hadapan orang lain. Terus dia juga sukanya meremehkan orang lain. Ketika dia melihat ada orang yang di bawah dia meremehkan orang tersebut. Nah, itu ciri-ciri orang yang takabur. Kayak gitu. Lalu gimana? Apa aja sih bahaya takabur itu? Tentu sangat berbahaya banget ya. Kalau kita sudah merasa berbangga terhadap apa yang kita miliki, itu akan menjadikan hubungan kita dengan orang lain itu akan terganggu, akan tidak harmonis, seperti itu. Jadi kita perlu menjaga diri kita supaya kita tidak sombong dengan apa yang kita miliki gitu. Kita harus sadar bahwa semua itu hanyalah titipan Allah, seperti itu. Dan itu, jadi salah satu cara menghindarinya, kita harus menyadari bahwa segala yang kita punya, baik itu
yang menempel di diri kita, baik itu ilmu yang kita miliki gitu, itu adalah titipan Allah yang perlu kita jaga sedemikian rupa agar kita manfaatkan di jalan Allah seperti itu. Terus juga yang keempat ada riya. Nah, riya ini juga berasal dari bahasa Arab yang artinya pamer. Jadi kalau tadi takabur atau ujub kita bangga, kalau riya ini lebih ke pamer. Misalnya nih, kan di sini ada bentuk-bentuk riya ada dua. Ada riya dalam niat dan riya dalam perbuatan. Riya dalam niat di sini ketika dia berniat melakukan suatu kebaikan, misalnya dia berniat ingin bersedekah. Nah, ketika dia berniat ingin bersedekah, dia tuh di sisi lain dia merasa ingin dipuji oleh orang lain seperti itu. Terus yang kedua riya dalam perbuatan. Nah, riya dalam perbuatan ini ketika dia melakukan suatu kebaikan, misalnya dia menolong orang lain, dia berharap mendapat perhatian dari orang lain seperti itu. Dia berharap mendapat perhatian dari orang lain sehingga dipuji oleh orang lain. Gitu. Terus ada 3 ciri orang yang memiliki akhlak riya. Yang pertama, dia melakukan suatu tidak ikhlas. Jadi ketika dia melakukan amal kebaikan, dia tuh berharap dipuji orang lain seperti itu. Terus yang kedua suka pamer. Nah karena dia ingin dipuji orang lain, makanya dia suka pamer. Ketika dia mendapatkan pujian tuh akan timbul rasa senang di hatinya seperti itu. Terus yang ketiga, tidak melakukan kebaikan jika tidak ada yang melihat gitu. Jadi dia hanya melihat dia melakukan kebaikan ketika ada orang yang melihatnya supaya itu tadi supaya dipuji seperti itu. Nah, apa sih bahaya riya? Jadi bahaya riya tuh benar-benar segala sesuatu akhlak tercela, segala hal yang menyangkut akhlak tercela tentu pasti berbahaya ya. Nah, bahaya riya di sini diantaranya dia akan merasa hampa atau kecewa ketika dia melakukan suatu kebaikan tapi tidak ada yang memuji dia. Itu kayak ya kok nggak ada yang memuji aku gitu. Dia akan merasa seperti itu gitu. Terus dia juga muncul sikap keberpura-puraan. Maksudnya di sini muncul sikap pura-pura tuh jadi ketika dia melakukan kebaikan, misalnya ketika dia menolong orang lain, ya dia pura-pura menolong orang lain supaya dipuji seperti itu. Dan itu nggak boleh ya kayak gitu. Nah, bagaimana cara menghindari sifat riya? Yang pertama, kita perlu mengendalikan hati. Nah, mengendalikan hati di sini kita harus sadar bahwa segala sesuatu yang kita miliki itu bukan untuk dipamerkan, tapi untuk dimanfaatkan, untuk sebagai sarana kita menolong orang lain dengan ikhlas seperti itu. Terus juga kita perlu memfokuskan niat ibadah. Segala amal kebaikan yang kita lakukan, puasa, sedekah, menolong orang lain gitu. Kita niatkan hanya ibadah untuk kepada Allah seperti itu. Terus juga lagi-lagi kita harus saling menasihati dan mengingatkan gitu ya. Terus juga kita perlu senantiasa berzikir kepada Allah supaya kita terhindar dari sifat riya. Ya, itu. Jadi kita harus benar-benar menjaga diri kita, menjaga hati kita supaya terhindar dari sifat-sifat tercela itu tadi ya. Karena bagaimanapun segala sifat tercela itu akan merugikan kita sendiri. Dan ketika kita sudah rugi, ya kita tidak akan mendapatkan apa-apa gitu. Kita akan merasa sia-sia hidup di dunia ini seperti itu. Nah, ada suatu kisah hikmah ya. Jadi di masa dulu gitu, mungkin udah pernah dengar ya, adik-adik udah sering dengar ceritanya Nabi Musa alaihissalam dan Raja Fir'aun. Nah, Raja Fir'aun itu kan dia menganggap dirinya sebagai Tuhan ya. Dan Nabi Musa diutus Allah untuk berdakwah kepada Raja Fir'aun dan kaumnya agar menyembah hanya kepada Allah seperti itu. Cuman Raja Fir'aun dia tidak mau, dia sombong, dia menganggap dirinya lah yang Tuhan gitu. Dia mengingkari apa yang diajarkan oleh Nabi Musa. Hingga suatu ketika Nabi Musa dikejar oleh Raja Fir'aun gitu, ketika Nabi Musa dikejar oleh Raja Fir'aun, Allah memerintah Nabi Musa untuk menghentakkan tongkat yang dimiliki Nabi Musa ke lautan, dan ketika Raja Fir'aun berusaha mengejar Nabi Musa itu tadi, Raja Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah. Dan itu adalah salah satu bukti bahwa Allah akan menghancurkan orang yang sombong. Allah akan menghancurkan orang yang memiliki akhlak tercela. Itu kan tadi kayak Raja Fir'aun itu kan dia takabur, ujub gitu ya. Dan Allah tidak suka karena itu, makanya Allah menghancurkan Raja Fir'aun. Nah, seperti itu. Jadi jangan sampai kita melakukan akhlak tercela yang menjadikan Allah murka sama kita, yang menjadikan kita dihukum sama Allah. Jadi kita benar-benar harus menjaga diri, kita harus saling menasehati, kita harus mendekatkan diri kepada Allah supaya kita selalu dalam lindungan Allah. Mungkin itu saja yang dapat Kakak sampaikan.
Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat, bisa kita ambil hikmahnya, bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa membiasakan untuk tidak berbuat buruk seperti itu ya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, Kak Raffi mohon maaf sebesar-besarnya. Sampai jumpa di pertemuan berikut-berikutnya ya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Itu saja dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, kuisnya jangan lupa dikerjain ya. Nanti sama juga absen di grup. Oke? Dadah.